Halo, selamat sore teman-teman. Apa kabar? Mohon maaf ya kalau hari kontennya kita formatnya POV kayak subuh. Nah, lihat orang gila tuh ya kayak gitu tuh. Ya, orang seneng kayak gitu apa nggak bahaya itu? Ya soalnya ini masih ya rintik-rintik dikit lah, walaupun ada agak reda hujannya. Ini masih agak rintik-rintik dikit lah. Kayaknya ini jadi formatnya POV aja dah. Hari ini hari Selasa 26 November 2024, hari terakhir masa tenang jelang Pilkada 2024 yang akan digelar besok, hari Rabu tanggal 27 November 2024. Nah, iya. Kembali saya mengajak teman-teman untuk menggunakan hak pilihnya, jangan sampai golput, jangan sampai suara disalahgunakan, dan yang paling penting dari yang maha penting adalah jangan milih calon gegara bansos ya. Jangan milih calon kepala daerah gegara dapat bansos, jangan ya. Jangan pilih calon kepala daerah gegara bansos, jangan ya. Tapi pilih, gunakan hati nurani, gunakan intuisi, gunakan akal sehat. Pilih yang rekam jejaknya bagus, yang hasil kerjanya bagus, yang pastinya putra putri terbaik tanah air Indonesia yang siap bekerja buat rakyat, siap bekerja buat masyarakat, siap bekerja buat kita semua, bukan bekerja hanya untuk para pendukungnya, pemilik pemberi modal dan simpatisan relawannya. Jangan ya, tapi kita benar-benar milih pemimpin yang benar-benar bekerja buat rakyat di daerah masing-masing. Satu lagi yang paling penting, jangan dah kita pilih calon kepala daerah yang didukung langsung sama yang namanya Joko Widodo alias Jokowi alias Mulyono alias Mukidoy. Jangan, haram jadah hukumnya, rusak ini negara ya. Tapi pilih calon-calon kepala daerah, calon gubernur, calon bupati, calon wali kota yang enggak di endorse langsung sama yang namanya Joko Widodo alias Mulyono alias Mukipret ya. Apalagi yang di endorse langsung sama yang namanya Prabowo Subianto, presiden ke-8 yang melanggar peraturan ya. Walaupun konon katanya tanda tangannya dipalsuin, konon katanya tanda tangannya dipalsuin, konon katanya ya. Dan nggak tahu juga nih kebenarannya bagaimana. Kalau sampai benar tanda tangannya dipalsuin, nauzubillahi min dzalik dah. Innalillahi, udah mendingan kita bubaran aja lah udah. Aduh, nih hujannya tambah parah teman-teman. Tapi semoga lah sebelum maghrib hujannya udah berhenti. Kasihan orang masih pada kerja, masih pada di jalan pulang dari tempat kerja kehujanan. Kasihan ya dia, pokoknya ya selamat dah sampai tujuan, sampai ngalungin dulu ya, nggak di-cut ya teman-teman ya. Nah, nggak di-cut, maaf ya, nggak di-cut sengaja biar teman-teman tahu nih betapa keras banget nih saya biar dapat duit dari YouTube, ningkatin watch hour ya. Tuh lihat tuh, sampai lari-lari itu, coba lihat. Nah iya nih, alhamdulillah tenda udah dipasang ya. Tendanya udah dipasang, jadi teman-teman yang KTP-nya KTP Jakarta, gunakan hak pilihnya, jangan sampai nggak digunakan hak pilihnya ya. Domisili mana aja yang penting KTP Jakarta kudu datang karena masih tercatat sebagai
warga Jakarta. Ya, oke. Nah, lihat tuh. Alhamdulillah guys, tendanya udah jadi guys. Buat besok kita nyoblos guys. Iya, nyoblos kita besok. Jangan ampe kagak nyoblos. Ingat, nyoblosnya nomor 3. Mas Pram Bang Dul. Mas Pram Bang Dul. Mas Pram Bang Dul. Oke, coblosnya nomor 3. Mas Pram Bang Dul. Banyak pengalamannya, udah teruji, udah mateng. Kalau kata Bang Anies Baswedan, udah mateng, guys. Udah mateng, pengalaman banyak, udah teruji, ya kan? Pokoknya coblosnya Jakarta nomor 3. Mas Pram Pramono Anung Bang Dul Rano Karno. Ingat ya, coblosnya nomor 3 yang bener-bener nyatuin Jakarta. Bukan yang ngakunya nyatuin Jakarta, tapi ujungnya malah bikin orek ya Jakarta ribut dewek. Jangan ya. Ayo sama-sama kita gunakan kekuatan kita untuk menghabisi calon-calon yang didukung oleh, ya kalau kata Mbah Amin Rais, Joko Pret ya Muki Pret ya. Itu tahap pertama untuk memberikan shock terapi kepada mantan Presiden Jokowi agar sudahlah, beliau komitmen dengan janjinya pulang ke Solo mau istirahat, ngomong cucu dan sebagainya. Jangan malah jadi ya juru kampanye, makelar pilkada, apalagi sampai buka justip. Apalagi yang lebih parah lagi apa? Sampai dibilang apa coba? Dukun pilkada. Nih ya, dukun pilkada. Tapi ada benernya juga sih, dukun pilkada. Karena dalam satu kesempatan ya, sebelum wawancara dengan Bung Akbar Faisal ya, di Akbar Faisal Uncensored ya, barengan sama Pak Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, PD Perjuangan ya. Gini, Pak siapa? PDIP nih ya, saya kasih tahu. Saya kasih tahu ya. Saya tahu baik-baik ya. Ibu Koni ini ketemu sama salah satu polisi. Ya, salah satu polisi dan salah satu orang KPK lah. Nah, bilang kan sama si Pak Hasto, udah, yuk jangan terlalu campur-campur lah di pilkada ini. Ya, karena calon-calon yang dari Jokowi yang menang gitu kan. Karena kalau sampai Hastonya cawe-cawe, intimidasi gitu ya, bakal ditersangkain, bakal dikasusin, sama kayak Nasdem, sama kayak partai lain, kayak Caimin, kayak Airlangga, Hartarto, disuruh mundur. Karena kalau nggak satu ini dengan si Mulki Pret itu, ya dikasusin. Jadi susah sih. Susah, terlalu rumit ceritanya. Tapi percayalah ya, ini hanya sementara kok ya. Makanya tahap pertama untuk melawan gila kuasanya Mulyono atau Jokowi adalah dengan kita bersatu padu, satu Indonesia, dari Sabang sampai, dari Sumatera sampai Papua, mengalahkan calon-calon kepala daerah yang didukung oleh Jokowi, bahkan didukung langsung oleh Jokowi. Jangan kita pilih, jangan kita dukung, kita kalahkan. Kalau perlu sampai kalah telak ya.
Itu tahap pertama untuk memberikan pelajaran pada Jokowi bahwa kalau memang udah selesai jadi presiden, ya udah selesai. Isilah dengan kegiatan-kegiatan lain. Pak SBY walaupun beliau tuh masih pengurus partai, beliau kan ketua majelis tinggi Partai Demokrat, ya kan? Tapi beliau banyak menghabiskan waktunya dengan painting, dengan melukis. Sama kayak yang dilakukan oleh mantan presiden Amerika Serikat George Walker Bush. Beliau juga lebih banyak menulis daripada cawe-cawe, Pak. Daripada cawe-cawe, ya enggak? Iya. Atau kalau Ibu Megawati kan karena memang beliau tuh kan pemilik partai, ketua partai. Jadi beliau kalau sudah nggak lagi jadi presiden ya ngurus partai lagi. Karena PDI Perjuangan adalah partai milik Megawati. Ya jadi suka-suka dia lah, mau jadi ketua umum sampai mati pun juga ya suka-suka dia lah. Ya suka-suka Megawati lah. Gitu. Kecuali kalau memang Bu Megawatinya sudah menyatakan akan berhenti dan akan menyerahkan kepada figur yang bisa dipercaya oleh Bu Megawati, nah baru gitu. Kan sekarang kan belum. Ya udah, suka-suka Megawati lah, mau jadi ketua umum sampai dia mati pun jangan kau acak-acak, jangan kau komen-komen yang nggak karu-karuan gitu loh. Kalau mau junjunganmu Jokowi itu bikin partai. Kan katanya Projo mau jadi partai Projo. Ya udah sana bikin partai Projo. Ya ketuanya Jokowi atau Budiari Setiadi. Ya siapa segala macam itu. Kan katanya mau bikin Projo kan mau jadi partai. Ya udah bikin partai. Kayak teman-temannya Anies Baswedan bikin nama Partai Perubahan. Ya baru kemarin di deklarasiin tanggal 10 November hari Ahad kemarin. Meskipun katanya Pak Anies Baswedan itu tidak terlibat dalam Partai Perubahan itu. Tapi kan kita nggak bisa menyangkal juga bahwa Partai Perubahan itu akan identik dengan yang namanya Profesor Anies Rashid Baswedan. Itu nggak akan bisa kesangkal sampai kapanpun. Apalagi pengurus-pengurusnya ini adalah pendukung-pendukungnya yang dulu ada di dalam timnas Anies Mohaimin di Pilpres 2024 yang lalu, dan mungkin bahkan ada juga mereka yang sudah terlibat di Pilgub Jakarta 2017. Jadi gitu. Jadi nggak Pak. Jadi ya contoh lah itu. Katanya Projo mau jadi partai. Ya udah, sudah transformasi aja Projo jadi partai. Nah gabungin dah tuh simpul organ relawan Jokowi kayak Solmed, Wira Lentera Jiwa, Lara JP, terus Sekber Jokowi Nusantara, Galang Kemajuan dan sebagainya. Udah bikin sana partai. Udah sana bikin jadiin Projo partai Projo, apa kepanjangannya? Partai Projo. Jangan Projo di online, jangan. Ya. Partai apa misalkan? Kan Projo itu kan Pro Jokowi. Nah dirubah coba
Jadi apa? Partai Pejuang Rakyat apa gitu misalkan. Partai Pejuang atau Partai Patriot Rakyat. Partai Patriot Perjuangan gitu misalkan. Atau atau Partai Patriot Perjuangan atau partai apa misalkan. Nah itu coba katanya Projo mau jadi partai. Nah bikinlah Partai Projo. Ini kan kadernya banyak. Nah itu aja jadiin partai. Ya kalau butuh bantuan saya mah siap aja bantu, tapi dengan syarat. Ya tapi dengan syarat jangan jadiin saya kader Projo. Kenapa? Karena saya bentar lagi insya Allah pada waktunya nanti akan berbaju banteng merah. Maaf ya, saya sudah memutuskan bahwa saya akan bergabung dengan PDI Perjuangan on the right time, pada waktu yang tepat, tidak sekarang. On the right time. Sekarang simpatisan dulu. Sekarang dukung calon-calon dari PDIP aja dulu lah. Ya, dan mensukseskan kinerja PDIP di DPR RI sebagai partai politik terbesar yang menguasai 110 kursi DPR. Ya, sudah baik hati lagi memberikan confidence and supply, dukungan dan kepercayaan ya kepada pemerintahan Presiden Prabowo, bukan duduk sebagai oposisi itu PDIP. Kurang baik apa? Dukungan kepada Prabowo yang bersyarat lah. Nah itu, kurang baik apa coba? Dapat dukungan dari partai yang menang pemilu, harusnya bersyukur. Bersyukur. Kenapa? Karena kalau nggak ada PDIP keteteran itu koalisi merah putih itu. Ya, keteteran itu koalisi merah putih itu. Ya, kenapa keteteran? Karena yang benar-benar dukung Prabowo tulen di Pilpres 24 yang lalu dikit. Masanya lebih banyak yang dukung Gibran. Makanya kenapa Prabowo sangat benar-benar ngebet pengen ketemu Ibu Mega, minta tolong supaya PDIP jangan jadi oposisi lah. Minimal ya kasihlah sokongan, walaupun tidak tempat satu orang menteri di kabinet merah putih gitu ya. Konon katanya Budi Gunawan, tapi pihak PDIP mengatakan melalui salah satu ketua DPP-nya Pak Said Abdullah ya. Beliau juga adalah ketua Badan Anggaran DPR, ketua Banggar DPR, yang mengatakan ini apa namanya? Ya udah gitu loh. Apa? Budi Gunawan itu bukan representasi dari PDIP. Karena Budi Gunawan juga bukan kader dari PDI Perjuangan. Bukan, Budi Gunawan itu bukan kader dari PDIP. Hanya saja dekat dengan PDI Perjuangan dan dekat dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, begitulah ceritanya. Gitu. Apalagi beliau juga menduduki posisi strategis loh. Menko Polkam, Menteri Koordinator Politik Keamanan. Kalau kemarin kan Polhukam, Politik Hukum Keamanan, yang hukumnya pisah. Jadi Menko Kum Impas, Menteri Koordinator Hukum Hak Asasi Manusia, Menko Kumham Impas, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Itu ditangani oleh Profesor Yusril Iza Mahendra. Nah itu gak apa-apa walaupun PDIP tak dudukkan satu kader di Menteri Kabinet
merah putih ya. Sudah baik hati PDIP mau kasihkan dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto. Bahkan di DPR pun porsi pimpinan ya, pimpinan AKD di DPR pun juga lebih banyak diembat sama PDIP. Jadi PDIP bukan hanya duduk sebagai ketua DPR. AKD-AKD-nya ya, alat kelengkapan dewannya paling banyak dipegang PDIP. Saya nggak terlalu hafal. Yang saya hafal itu Ketua Komisi 1 DPR 2429, Grandmaster Catur Indonesia yang legend Pak Utut Adianto. Ketua Komisi 5 DPR itu ex Ketua Komisi 3 DPR Pak Lazarus. Itu dari Dapil Kalbar kalau nggak salah. Terus tadi saya udah sebut Ketua Banggar, Badan Penganggaran DPR, Pak Said Abdullah. Bentar ya. Ya ruwet. Kalau pakai sarung ruwet, kalau pakai celana mah gampang. Iya. Iyalah. Ini harus bersyukur. Yang dukung harus bersyukur gitu loh, ya. Dan PDIP juga kerusi di DPR-nya banyak, tapi masih mau ngasih dukungan, nggak duduk jadi oposisi. Nah coba kalau PDIP jadi oposisi, habis sudah. Gitu. Kenapa Prabowo sangat butuh PDIP? Karena Prabowo butuh perlindungan Bu Megawati dan kawan-kawan agar bisa terlepas dari bayang-bayang Mulyono alias Joko Pret, dan alias Jokidi. Nah itu aja ya, semoga aja beliau bisa lepas dari bayang-bayang Jokidi, ya kan? Semoga aja, karena kalau enggak akan bahaya buat Pak Prabowo, Presiden Prabowo sendiri. Kenapa? Karena kalau ya inilah, kalau presiden terpilih dari hasil sandra menyandra ya ini, Prabowo buang Gibran, buang Jokowi, Jokowi punya kartunya. Gitu loh. Jokowi punya kartu, Prabowo bisa kerahin masa untuk makzulin Prabowo itu. Nah, maka dengan tidak memilih cakada-cakada yang di-endorse oleh Mulyono dan Prabowo, Jokowi dan Prabowo, insya Allah akan menyelamatkan Indonesia untuk hari besok dan hari-hari ke depan. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih sudah nonton. Selamat sore dan sampai jumpa lagi.